Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persiapkan alat tulis Anda, persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang ke-6 dengan judul Orang Kristen Harus Tahu. Dan judul kecil hari ini adalah Lubang Paku sebagai Identitas. Saudara, kita mau baca lebih dulu Lukas pasal yang ke-24. Lukas ke-24. Ayatnya ke-38 sampai dengan 39. Kita nanti ada dua bacaan yang kita mau baca, satunya dari Yohanes. Demikian bunyi firman Tuhan, 38 dan 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, kemudian Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat ke-25 sampai dengan 27, demikian bunyi firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa toh yang dimaksud dengan identitas diri? Sehingga saya memberikan judul Lubang Paku sebagai Identitas. Saudara, identitas diri adalah tanda atau ciri-ciri yang ada di dalam hidup saudara dan saya yang membedakan antara aku dan orang lain. Bahwa ada ciri-ciri tertentu di dalam diriku yang tidak ada pada orang lain. Itulah identitas diri. Dan lubang paku sampai saat ini
masih menjadi identitas Kristus ketika dia harus menampakkan diri oleh karena belas kasihannya kepada orang-orang tertentu yang sakit demikian keras, tetapi orang ini adalah orang yang Tuhan mau pakai, atau orang ini adalah orang yang begitu dikasih oleh keluarganya, atau orang-orang yang lagi berputus asa dan sedang ingin mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya, tetapi oleh karena kasih sayang Tuhan, Tuhan mencegah mereka dengan Tuhan menampakkan diri lewat penglihatan atau lewat orang ini mimpi. Nah saudara, ada begitu banyak orang yang berkata, walaupun mereka bukan orang Kristen, tetapi mereka bisa mengetahui ciri-ciri dari seseorang yang di dalam mimpi mendatangi dia. Dia berkata, ada seorang yang mendatangi aku semalam sehingga hari ini aku bisa sembuh. Dan orang itu berjubah putih. Wajahnya aku tidak bisa melihat, tetapi tangannya yang akan menjamah kepalaku sempat aku saksikan. Aku melihat ada bekas lubang paku pada telapak tangannya. Nah saudara, siapa tahu suatu hari kelak justru Anda yang akan bertemu dengan Kristus dengan identitas itu, supaya Anda langsung mengenali yang berlubang paku satu-satunya hanyalah Yesus Kristus Tuhan yang pernah mati di atas kayu salib dan telapak tangannya ditembus oleh paku yang tajam. Saudara, demikian pula lewat bacaan tadi, para murid juga butuh tahu akan ciri-cirinya. Ketika murid yang lain berkata kepada Thomas, Tom, Tuhan bangkit dan menampakkan diri kepada kami. Kenapa? Karena para murid pada waktu itu menyembunyikan dirinya karena mereka takut dengan pasukan Romawi, takut dengan orang-orang Yahudi. Jika mereka ketahuan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, mereka takut. Mereka juga akan ditangkap dan mereka juga akan menderita di atas kayu salib. Oleh karena itu, mereka mengunci diri mereka pada satu rumah yang sama. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kristus, kenapa engkau begitu terkejut dan muncul keraguan-raguan? Sepertinya bukan aku. Nah saudara, Yesus yang adalah Tuhan langsung tahu bagaimana cara berpikir kamu. Pastilah kamu tanya, siapakah engkau? Oleh karena itu, dia langsung tunjukkan, lihatlah, inilah telapak tanganku yang berlubang paku, yang kau menyaksikan sendiri telah ditembus oleh paku di atas kayu salib. Engkau juga bisa lihat kakiku yang juga ditembus oleh paku di atas kayu salib. Di dalam bacaan yang Yohanes, Yesus Tuhan menunjukkan kepada Thomas, Tom, ini, cucukkan tanganmu ke bekas lubang yang ada di telapakku, dan cucukkan jarimu juga ke bekas lubang yang ada di lambungku. Karena Tuhan Yesus memang ditusuk oleh tombak pada saat dia sudah mati. Nah saudara, artinya manusia ini penting punya identitas diri. Dan identitas diri yang berbeda dengan orang-orang lain itu bisa menunjukkan jati dirinya sendiri. Dan oleh Tuhan Yesus sampai hari ini, identitas diri itu tidak pernah tidak dipertahankan. Oleh karena untuk membuat manusia yang sulit percaya itu menjadi gampang percaya, salah satunya engkau harus mengenali ciri-ciri daripada Kristus
yang asli, yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan jati dirinya dia. Apa istimewanya identitas dirinya dia dengan lubang paku di telapak tangannya? Ternyata dia juga menyatakan istimewanya yang pertama, dia yang mati di atas kayu salib dengan bekas lubang ada di telapak tangannya, juga adalah dia yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Nah saudara, dia tunjukkan lewat identitas diri itu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mati dan dibangkitkan dari antara orang yang mati. Tidak pernah ada orang mati dibangkitkan di antara orang mati kecuali dalam nama Yesus. Dan dia sekaligus menunjukkan ketika dia hidup, dia ingin katakan maut, kematian tidak bisa menguasai aku. Aku akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Namun kenapa dia harus mati? Karena dia ingin tunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kematian setelah kebangkitannya dia bukanlah sesuatu peristiwa yang menakutkan bagi orang yang percaya kepada dia. Oleh karena dia telah bangkit, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga. Saudara, kenapa saya berani katakan hari ketiga? Karena saya membaca Alkitab, ada di Hosea pasalnya yang ke-6, ayat yang kedua. Ini adalah nubuatan dari Nabi yang berkata demikian. Ia, maksudnya Tuhan, akan menghidupkan kita. Kita adalah jamak, yaitu semua umat manusia, sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia, huruf besar, Tuhan, akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya, huruf besar. Saudara, berarti ini adalah nubuatan untuk kelangsungan hidup semua umat manusia yang ada di dunia ini, yaitu ketika seseorang mati, maka pada hari yang ketiga kita akan dibangkitkan oleh Ia, Tuhan, dan kita akan hidup di hadapannya, huruf besar, kita akan hidup di hadapan Tuhan. Ini adalah nubuatan. Dan ternyata nubuatan ini benar telah digenapi dalam jati diri Yesus yang adalah juru selamat. Dia mati di atas kayu salib pada hari Jumat. Hitung 1. Sabtu hari kedua. Minggu dia bangkit hari ketiga. Kelop dengan Hosea pasal 6 ayatnya yang kedua. Nubuatan Nabi digenapi dalam jati diri Tuhan Yesus. Nubuatan Nabi bahwa nanti ada seorang perawan muda yang akan melahirkan digenapi lewat peristiwa Natal Tuhan Yesus. Kelop digenapi di dalam jati diri Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, identitas diri itu tadi pun juga menunjukkan bahwa dia hidup dan dia menampakkan diri kepada banyak sahabat, kepada para murid dan orang-orang yang percaya kepada dia. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena dia adalah Tuhan yang sadar, Tuhan yang tahu bahwa manusia selalu ingin minta bukti. Dan peristiwa yang ajaib yang dia perbuat
Dia selalu libatkan, bukan cuma bukti saja, tetapi ada begitu banyak saksi mata yang menyaksikan bahwa dia hidup. Para murid suruh neliti. Ini, coba diraba. Ada bekas lubang. Kaki coba dilihat, ada bekas lubang. Lambung coba dilihat, ada bekas tusukan tombak. Ada bekas lubang. Sebagai bukti, aku hidup. Mana ikan goreng? Yang kamu tahu biasa adalah kesukaanku. Dia buktikan semua. Demikian pula ketika dia bangkit. Dia bukan hanya mau menampakkan diri kepada para muridnya. Kenapa? Karena jika hanya para muridnya, nanti para muridnya menyaksikan kebangkitannya dia adalah kata-kata kesaksian yang kurang kuat. Karena tidak ditunjang lewat bukti atau saksi dari luar lingkaran para murid. Oleh karena itu, dia juga menampakkan diri kepada banyak sahabat yang lain. Dalam waktu 40 hari sebelum dia naik ke surga. Saudara, dia pun mengajak para murid dan sahabat menuju ke daerah Betania. Kemudian dia memberkati. Kurang lebih orang 500 diberkati oleh dia. Dan pada saat dia memberkati orang yang 500 pasang mata tadi, tiba-tiba dia terangkat naik ke surga dengan awan-awan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6, judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, kurang lebih 500 pasang mata menyaksikan Yesus Kristus Tuhan naik ke surga dengan awan-awan. Dan semua orang yang menyaksikan sujud menyembah, mukanya sampai ke tanah. Dan mereka memandang ke langit. Namun kemudian muncul dua orang malaikat yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau memandang ke langit? Ketahuilah, Yesus yang terangkat naik ke surga dengan awan-awan, nanti juga akan datang dengan cara yang sama. Dengan awan-awan dia turun dari surga ke bumi untuk mengumpulkan semua bangsa. Dan disitulah dia akan menghakimi semua bangsa menurut keadilan Tuhan, menurut kasih karunia-Nya." Saudara, dia melibatkan banyak saksi agar supaya setiap orang yang melihat peristiwa ajaib itu bisa menjadi saksi yang sah, karena mereka melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri bersama dengan saksi-saksi yang lainnya. Jadi bukan cuma sekedar mimpi, bukan. Peristiwa nyata yang dilihat oleh mereka. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga
telah menjadi berkat bagi semua banyak orang di muka bumi ini, memberikan ide, memberikan pengertian bahwa ternyata neraka dan surga itu bukan cuma sekedar cerita, tetapi kisah nyata yang ada sesungguhnya. Kenapa? Karena dia naik ke surga, berarti surga itu ada. Jika surga itu ada, pastilah neraka juga ada di sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang terakhir, identitas diri. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia mati, bangkit pada hari ketiga. Dia menampakkan diri, kemudian dia naik ke surga. Dia memberikan inspirasi buat manusia bahwa surga itu ada, neraka juga pasti ada. Dan yang ajaib, bagi pengikutnya, bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus Kristus Tuhan itu berkuasa di dalam doa saudara dan saya. Orang yang kerasuk setan, saudara doakan di dalam nama Tuhan Yesus, setan itu pergi. Orang yang kerasuk setan sembuh. Orang yang sakit, engkau doakan di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan perkenan dia, orang yang sakit sembuh. Saudara, kita masih menikmati bahwa di dalam nama Yesus, nama ini berkuasa. Dan nama ini bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena kita tahu, di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tekanan, hidup yang penuh dengan masalah, aku tahu ada pribadi yang istimewa, yang aku bisa panggil dia punya nama, agar supaya dia memberikan kekuatan bagiku, dan aku mampu melewati masa-masa yang sukar dengan selamat dan keluar sebagai pemenang, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jangan lupakan identitas dirinya, bekas paku, lubang yang ada di telapak tangannya, yaitu Tuhan Yesus. Dan jangan juga lupakan identitas dirimu dan identitas diri saya, bahwa engkau adalah anak-anaknya. Kita adalah ahli waris, tetapi bukan berarti kita hanya menerima hal yang baik, tetapi kita pun mau menderita bersama Kristus, karena lewat penderitaan kita bersama Kristus, itu merupakan anugerah di dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya, untuk kita juga menerima anugerah bangkit bersama Dia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.